Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Sabtu 20 Januari 2024. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Dosa Bermuka Dua. Firman Tuhan terambil dalam Efesus pasal 6 ayat ke-6 sampai dengan ke-8. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah, dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang-orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, biarlah dalam kehidupan kami hanya memikirkan bagaimana menyenangkan hati Tuhan dan bagaimana memuliakan Tuhan dan bukan mencari muka dari manusia. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Dengan kata dosa bermuka dua, apa yang dimaksud dengan bermuka dua? Tentu tidak ada seorang pun yang mukanya itu punya dua. Tuhan sudah menempatkan muka kita juga di bagian depan, bukan di bagian belakang. Dan wajah orang spesifikasinya tetap dia punya wajah satu. Tidak ada yang namanya itu dua. Dengan demikian sahabat seperjalanan, perkataan dosa bermuka dua adalah ada sesuatu yang berbeda antara apa yang dikatakan, apa yang diucapkan dengan apa yang ada di dalam hatinya. Ada sesuatu yang berbeda, apa yang kemudian diperbuat, apa yang kemudian dilakukan dengan apa dalam motivasi dan keinginan di dalam hatinya. Itu yang disebut dengan dosa bermuka dua. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, pada bagian yang kita lihat di dalam kitab Efesus, Alkitab mengajarkan supaya kita taat dalam kasih. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena demikian haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu, karena itu suatu perintah yang penting seperti yang rela dijanjikan, supaya kamu berbahagia panjang umurmu di bumi. Hai bapak-bapak, hai hamba-hamba. Pada bagian ini kita bertemu dengan relasi antar manusia, baik antara anak dengan orang tua, antara tuan dengan hambanya, kemudian juga antara relasi manusia satu dengan yang lain. Relasi manusia itu selalu diikuti dengan berbagai macam kepentingan. Tidak ada orang tua sempurna. Orang tua seringkali juga lupa bahwa dia hanya sebagai alat di tangan Tuhan, perpanjangan tangan Tuhan di dalam mendidik anak. Namun seringkali orang tua menempatkan diri sebagai Tuhan, harus dihormati layaknya manusia menghormati Allah. Maka tindakan seperti demikian adalah sebuah dosa. Demikian juga Tuhan kepada hambanya. Hamba pun seperti demikian. Karena dia rasa bekerja, dia berhutang budi, dia mendapatkan upah tiap bulan dari tuannya. Lalu apa yang terjadi? Punya potensi kemudian bermuka dua. Dan bermuka dua juga punya kecenderungan karena setiap kita masing-masing punya kepentingan. Kita ingin mendapatkan sesuatu tempat yang lebih baik. Kita ingin menaik jabatan. Di dalam keluarga kita ingin menjadi orang yang paling dicintai, paling dikasihi, sebagai anak emas, sebagai pusat dalam keluarga. Seluruh motivasi-motivasi itu akan mendorong kita menjadi orang-orang yang bermuka dua. Kita lihat juga di dalam pelayanan, tentu ini adalah surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Murid-murid Paulus pun demikian. Murid-murid Yesus yang kita pelajari, ada juga yang bermuka dua, ingin mencari popularitas dari Kristus. Siapa di antaranya? Yaitu adalah Petrus sendiri, yang sangat berjalan ke depan lebih dahulu dan meminta dia bisa duduk di sebelah kanan atau kirinya Tuhan Yesus. Kalau satu hari kelak nanti dia dibawa ke rumah Bapa di surga. Ini adalah dosa-dosa yang disebut dengan dosa bermuka dua. Firman Tuhan mengajarkan, jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah. Menyenangkan hati orang dan menyenangkan hati Tuhan, dua hal berbeda. Sewaktu kita menyenangkan hati Tuhan, apa yang kita buat dan apa yang ada di hati kita tahu dengan jelas. Kita tidak bisa membohongi Tuhan, kita tidak bisa menipu Tuhan, kita tidak bisa bermuka dua di hadapan Tuhan. Semuanya transparan, semuanya terbuka. CCTV yang ada di dalam dunia hanya bisa melihat gerak-gerik kita, tapi CCTV tidak bisa melihat pikiran kita, tidak bisa melihat hati kita, tidak bisa juga melihat akan perasaan kita. Namun Tuhan itu tahu, sehingga potensi bermuka dua di hadapan Tuhan sesuatu yang mustahil dan tidak mungkin. Tapi potensi bermuka dua di hadapan manusia adalah sesuatu yang niscaya, yang bisa terjadi. Dan seringkali kepentingan di bagian dua belah pihak, baik yang cari muka maupun yang bermuka dua, dua-duanya potensi berdosa.
Kita melihat mereka yang para pejabat, mereka para penguasa, mereka orang-orang kaya, mereka yang cerdas, mereka yang terdidik, itu tidak otomatis bahwa jiwanya, hatinya, karakternya, kehidupannya itu kemudian sama dengan kecerdasannya. Seringkali berbeda jauh. Tatkala seseorang menjadi kaya belum tentu karakternya kaya. Tatkala seorang berpendidikan belum tentu hati dan perasaan dan pikirannya itu terdidik. Sehingga dengan demikian potensi dalam relasi manusia yang di atas, yang kuat ingin mendapatkan pujian, mendapatkan muka, sedangkan yang di bawah itu mencari muka dengan kepentingan kita mendapatkan manfaat dari orang kaya, kita mendapatkan manfaat dari orang berpengaruh, kita mendapatkan manfaat dari orang yang punya kelebihan dari kita, agar kehidupan kita bisa menjadi lebih baik. Kita tidak pernah memikirkan bahwa orang lain punya hak yang sama. Sehingga orang yang bermuka dua seringkali berbuat tidak adil. Dia tidak pernah peduli kepada siapapun. Dia hanya peduli kepada dirinya sendiri. Bagaimana dirinya bisa lebih baik dari waktu ke waktu. Bagaimana dirinya jabatannya bisa naik dari waktu ke waktu. Bagaimana hidupnya itu bisa kemudian bertambah dari waktu ke waktu. Hanya berpusat diri. Tetapi sewaktu kita berpusat kepada Allah, hanya ingin menyenangkan Allah, kita tidak bisa berbuka dua. Dan sewaktu kemudian kita berdekatan dengan Tuhan, maka perintah Tuhan yang menjadi utama. Firman Tuhan berkata, jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah. Ayat yang ke-7. Dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Kamu tahu bahwa setiap orang baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Apa motivasi yang terbesar? Sewaktu kita menjaga ketulusan, menjaga kemurnian, kita hanya akan mendapatkan balasan yang dari Tuhan. Karena balasan yang dari Tuhan itu adalah balasan yang kudus, yang murni, yang benar. Dan itu adalah sesuatu yang indah di hadapan Tuhan. Sewaktu kita berelasi dengan Tuhan yang tidak pernah bisa kita menyembunyikan, seluruh hati dan pikiran kita terbuka di hadapan Tuhan. Kita tidak bisa bermuka dua karena kita berelasi dengan Tuhan. Kita ingin menyenangkan hati Tuhan. Kita ingin memuliakan Tuhan. Maka seluruh kehidupan kita menjadi terbebas dari kepentingan-kepentingan manusia berdosa. Kepentingan ingin mendapatkan muka atau kepentingan ingin mencari muka. Dua-duanya adalah perkara berdosa. Oleh sebab itu tema yang kita pelajari adalah dosa bermuka dua. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, tentu kita pernah merasakan sakit hati kalau ada orang yang antara di bagian depannya, hatinya, mulutnya manis, sikapnya baik, ternyata di dalam dirinya penuh dengan niat-niat jahat, penuh dengan niat-niat kelicikan, yang kita anggap dia tulus berelasi, yang kita anggap dia akan setia mengikuti kita, ternyata berbeda di belakangnya. Mengapa? Karena itulah kelompok orang yang bermuka dua. Apa yang diekspresikan di luar tidak sesuai dengan hatinya. Dengan demikian sahabat seperjalanan, apa yang kita akan pelajari pada saat ini? Berhentilah untuk bermuka dua. Biarlah wajah kita, perbuatan kita, apa yang kita ucapkan, apa yang kita janjikan, itu selaras dengan hati, pikiran, dan perasaan kita di hadapan Tuhan. Karena hidup kita hanya ingin memuliakan, menyenangkan Tuhan, dan bukan menyenangkan dan mencari kemuliaan dari manusia. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang sudah kami pelajari saat ini. Jauhkan kami dari dosa bermuka dua. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan, berdoalah supaya kita dihindarkan dari dosa bermuka dua. Amin.